Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada kali ini Bu Nini akan menjelaskan materi tentang getaran. Mohon diperhatikan ya anak-anak ya. Oke. Apa itu getaran? Bu Nini akan memberikan gambar dulu ya. Ini ada sebuah bandul ya, diikat dengan tali ya. Nah, seandainya bandul itu ditarik di posisi A, maka setelah dilepaskan akan berayun. Ya, akan berayun. Nah, inilah yang dinamakan getaran. Gerakan bolak-balik. Nah, kalau begitu ya, getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Oke ya. Nah, sekarang apa itu satu kali getaran? Yang dinamakan dengan satu kali getaran adalah ketika posisi A ya, dari posisi A ke O, ke B, ke O, dan kembali ke posisi awal. Satu kali getaran dari A ya kembali ke A lagi. Ini dinamakan satu kali getaran. Nah, sebagai ilustrasi Bu Nini akan tampilkan sebuah gambar. Ini perhatikan gerakan kotaknya ya. Coba kita hitung ya. Ke posisi semula 1 kali 2. Ya, dia berhenti pada hitungan ketiga. Maka benda itu bergerak ya dengan jumlah 3 getaran. Coba kita perhatikan yang kedua ya, 1, 2, ya berapa? Karena posisi di sebelah kiri maka gerakannya 2,5 getaran jumlahnya. Oke, sekarang yang ketiga 1, 2, dia kembali ke posisi semula pada jumlah yang kedua, berarti melakukan 2 kali getaran. Ya, baik anak-anak, kalian sudah memahami jumlah getaran gerakan benda ya. Sekarang Bu Nini kembali lagi ke gambar semula. Kita akan mempelajari tentang amplitudo. Nah, apa itu amplitudo anak-anak? Kalau di dalam pengertian di buku kalian adalah amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan ya. Simpangan terjauh, ini simpangan. Terjauhnya di titik A, berarti simpangan terjauhnya dari mulai O ke A. Inilah yang dinamakan amplitudo. Jadi amplitudonya bisa O ke A atau O ke B. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada gambar lagi untuk mengingat kalian ya. Coba kita perhatikan, kita ulang, kalian tahu enggak? Yuk, kita hitung lagi ke posisi semula. 1, 2. Ya, kita hitung dalam hitungan ketiga, berhenti, maka kotak tersebut melakukan 3 kali getaran. Ya, kedua 1, 2, ya berhenti di situ 2,5 getaran. Yang ketiga 1, ya berhenti pada hitungan kedua 2 getaran. Nah, sekarang yang terakhir 1, 2. Nah, berhenti di tengah-tengah. Berapa anak-anak? Ya, 2,25. Oke, sudah lebih paham lagi bagaimana cara menghitung jumlah getarannya. Nah, ini gambaran di dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak bermain, apa ini namanya? Ya, bandulan ya, bermain bandulan pada saat di ini anak SD ya. Nah, ini gambaran dari tadi yang sudah saya jelaskan.
Ya, mengingat lagi getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Oke, ya, kita lanjutkan pada pembahasan periode dan frekuensi getaran. Apa itu periode, anak-anak? Periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran. Lambangnya T besar, satuannya adalah sekon. Sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran tiap satuan waktu atau jumlah getaran dalam satu sekon. Ya, apa namanya, lambangnya F, satuannya hertz. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Nah, rumus dari periode adalah ini ya, periode tadi lambangnya T besar. T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran ini tadi, T kecil ya, dan N adalah jumlah getaran. Ini ya. Frekuensi rumusnya adalah, nah ini perhatikan, dari dua rumus ini kalau T itu T kecil per N, kalau F frekuensi adalah N per T kecil. Perhatikan rumusnya ini, kebalikannya kan ya. Ya, ini berbanding terbalik. Oke, nanti kita lanjutkan kalau kita sudah ada ketemu dengan soal. Nanti akan saya berikan contoh soal. Diingat-ingat, kalau periode T besar maka rumusnya T kecil per N. Ingat, T per N. Nah, itu aja cukup ya. Nanti kebalikannya berarti frekuensi ya. Satu saja diingat, maka yang kedua akan diingat pula ya. Oke, sama gambar seperti tadi, kita kasih contoh ya, contoh soal gerakan ini benda, kita hitung gerakannya berapa ya. Ya, 1 2 3. Nah, 3 kali getaran. Seandainya dalam 3 kali getaran tadi adalah waktu yang diperlukan 6 sekon, maka frekuensinya adalah 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 Hz. Frekuensi apa ini? N. Apa ini? T kecil. N per T kecil. 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 Hz. Sekarang contoh soal yang kedua, berapa kali getaran? Kita lihat ya, 1 2. Ya, 2 kali getaran. Seandainya dalam 2 getaran itu dilakukan dalam waktu 2 sekon, maka frekuensinya adalah 2 bagi 2 sama dengan 1 Hz. Ya, selanjutnya kita akan melihat, nah ini adalah yang saya sudah jelaskan tadi sebenarnya, bahwa hubungan antara frekuensi dan periode ini ya. Jadi T besar sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per T. Nah, berbanding terbalik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada contoh soal lagi. Oke ya, kita ya, 1, kita lihat berapa gerakan yang dilakukan, berapa jumlah getarannya, 2 ya, jumlah 3 getaran. Kalau diumpamakan selama 6 sekon. Nah, ini benda yang kedua. Coba ini kita akan menghitung periode ya, 1 2 ya. Yang di atas tadi 3 getaran dalam 6 sekon, maka periodenya adalah, ingat tadi saya katakan T besar, periode sama dengan T kecil per N. T kecilnya berapa? 6. N-nya adalah jumlah getarannya 3. 6 bagi 3 sama dengan 2 sekon periodenya. Sedangkan untuk yang benda yang kedua melakukan 2 kali getaran selama 3 sekon. Nah, waktunya 3, jumlah getarannya 2. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 sekon. Oke anak-anak ya, kalian sudah paham bagaimana cara menghitung frekuensi, bagaimana cara menghitung periode. Baik anak-anak, Bu Nini akan kasih contoh soal ya. Ini suatu benda bergetar dengan periode 0,4 sekon. Jika bergetar selama 5 menit, carilah berapa kali bergetar dan frekuensinya.
Oke, di sini kita perhatikan bahwa periodenya adalah 0,4 sekon ya. Kemudian selama, berarti T kecil ya ini 5 menit. Berarti yang dicari adalah N kecil atau jumlah getaran serta frekuensinya. Nah, diketahui di sini T besar 0,4 sekon. Waktu yang diperlukan 5 menit kita jadikan sekon karena memang satuannya harus dalam bentuk sekon ya. 5 kali 60 sama dengan 300 sekon. Ditanya jumlah getarannya dan frekuensinya. Oke. Nah, dijawab. Kita ketahui rumus T sama dengan T kecil ini waktu dibagi dengan jumlah getaran. Karena yang ditanya adalah jumlah getaran, maka ini dipindah ke kiri, kemudian periodenya dipindah ke kanan ya. Ini 300 dibagi 0,4, jawabannya adalah 750 kali. Nah, kemudian frekuensi. Nah, di rumus yang sudah saya jelaskan tadi, frekuensi adalah 1/T. T ini periode. Karena periodenya sudah diketahui, maka tinggal memasukkan saja 1 dibagi 0,4 sehingga jawaban frekuensinya adalah 2,5 Hz. Ya, selanjutnya pun ini ada 2 soal, kalian kerjakan ya. Nih ada 2 soal ini, langsung dikerjakan dan nanti langsung dituliskan di dalam jawaban dan langsung dikirimkan ke WA nya Bu Nini ya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja, selamat belajar anak-anak, jaga kesehatan. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPA. Ya, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.